Halo adik-adik, selamat pagi semua. Selamat bertemu juga di pertemuan Desain Komunikasi Visual. Hari ini kita akan bahas masih tentang Photoshop. Jadi tolong diperhatikan ya. Oke, langsung saja kita lihat share screen-nya. Oke, ini dia. Jadi desain komunikasi visual SMP Homeschooling Kaseto ini kita akan membahas tentang brush tool, patch tool, cara mengubah warna mata, cara mengubah warna lipstick, sama cara mengubah warna rambut. Jadi kok kelihatannya kayak beauty class ya? Enggak, kita akan mengubah semua warna-warna ini tidak secara langsung tapi secara digital. Kita akan mengubahnya dengan aplikasi Photoshop. Sekali lagi, seperti yang sudah sering Kak Alwi sampaikan, kalau aplikasi Photoshop ini harus digunakan dengan bertanggung jawab. Karena kita bisa mengubah apapun, kita bisa mengubah warna, kita bisa mengubah foto, kita bisa mengubah apapun. Yang penting kita gunakan dengan cara bertanggung jawab. Oke, yang pertama langsung aja kita akan bahas tentang healing brush tool. Jadi ini untuk memperbaiki image yang cacat atau kotor atau berbeda dengan warna yang sekitarnya. Misalnya kalau kita mau menghilangkan jerawat misalnya ya dari foto kita ternyata wah kelihatan banget nih jerawatnya. Nah, kita hilangkan dengan cara healing brush tool. Jadi caranya dengan kalau kita udah buka Photoshop-nya, kita langsung klik aja di tool-nya, cari yang namanya healing brush tool. Itu bentuknya seperti Hansaplast ya. Bentuknya seperti Hansaplast, lalu klik Alt sambil dipilih healing brush tool-nya. Itu. Ini kita akan bahas sedikit-sedikit saja. Nanti yang lamanya kita akan bahas secara praktik langsung ya. Lalu ini dia. Salah satu penggunaannya. Caranya seperti ini. Adalah kita pertama cari dulu foto yang menurut kita jerawatnya kelihatan banget nih. Atau misalnya ternyata ada bekas luka dan segala macam kita bisa perbaiki di sini. Gitu. Kita cari dulu gambarnya seperti apa, fotonya seperti apa, lalu kita open, kita buka image-nya, sudah ada di Photoshop-nya, lalu klik healing brush tool-nya, lalu ada menu option-nya. Jadi di atas bisa diatur aja, kita butuh brush-nya ukurannya berapa, lalu modenya seperti apa. Nah ini dia. Kita bisa mengatur diameternya, hardness-nya, spacing-nya, dan segala macam. Nanti sekalian kita contohkan. Gitu. Ini adalah, ini dia adalah langkah-langkahnya. Silahkan diikuti aja. Nanti video ini, di akhir video ini ada tugas yang harus adik-adik kerjakan. Salah satunya adalah dengan menggunakan tools healing brush tool ini. Gitu. Nah, ini dia hasilnya. Jadi sebelah kiri adalah foto yang belum diedit dan sebelah kanan hasil editannya. Tuh, terlihat lebih rapi ya. Oke. Lalu yang kedua adalah patch tool. Jadi di bawah healing brush tool-nya ada patch tool. Ini buat apa sih? Nah, kita baca ya. Digunakan untuk memperbaiki bagian atau image yang berbeda. Jadi hampir sama dengan healing brush tool, tetapi kalau healing brush tool itu mengambil gambar atau sampel di sekitar-sekitarnya. Jadi kalau kita tandai, misalnya kita tandai bentuk lingkaran 2 cm. Nah, itu 2 cm atau 25% di sekitarnya akan diambil contoh-contoh warnanya. Seperti yang Kak Alwi pernah bahas, di situ kan kita Photoshop ini kan aplikasi berbasis apa? Bitmap ya. Bukan vektor. Jadi terdiri atas banyak pixel. Nah, setiap pixel itu diambil 25%-nya untuk diperbaiki. Gitu. Caranya silahkan dibaca sendiri. Mudah sekali caranya. Yang penting adik-adik sudah install dan buka aplikasi Photoshop-nya. Ini adalah langkah-langkahnya. Jadi kita masih dengan menggunakan gambar yang sama ya.
Kita masih menggunakan gambar yang sama. Lalu lihat di sini kita buka image-nya dulu, lalu kita tandai mana yang mau diedit. Nah, seperti itu. Silahkan dilihat langkah demi langkahnya. Nah, gitu. Lalu kita balik lagi ke brush tool. Kalau tadi kan healing ya. Nah, ini dia. Ini banyak sekali. Jadi di brush tool itu kita seperti memakai kuas. Jadi hasilnya adalah seperti goresan kuas. Di situ banyak sekali macam-macamnya. Setiap tipe ada 20 jenis lagi. Jadi sangat banyak yang bisa digunakan oleh adik-adik. Untuk biasanya kakak gunakan untuk membuat gambar-gambar seperti daun, bunga, rumput, atau membuat kaligrafi juga bisa menggunakan brush tool ini gitu. Lalu setelah itu silakan pilih aja warna yang mau digunakan. Nah, ini dia adalah contoh langkah-langkahnya. Nah, kalau adik-adik lihat di situ banyak sekali ya tipenya atau jenisnya. Ada bentuk daun, ada bentuk rumput, ada bentuk bintang, banyak sekali di situ. Silakan adik-adik mau gunakan yang mana sesuai dengan kebutuhan adik-adik masing-masing. Nah, ini dia. Selanjutnya, oh ini tidak terbuka ya. Harusnya tulisannya pencil tool. Jadi kalau tadi brush tool itu kita seperti menggunakan kuas atau goresan kuas, nah ini hampir sama tapi kita seperti menggunakan pensil. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Lihat banyak sekali ya gambar-gambarnya ya. Lihat. Sebenarnya hampir sama saja penggunaannya, tapi di sini kalau kita lihat hasilnya akan lebih apa ya? Ya hasilnya seperti adik-adik menggambar menggunakan pensil ya, seperti itu. Lalu yang kedua, ini kita bahas cepat saja karena nanti aplikasinya langsung langsung kita buka ya. Lalu clone stamp tool. Nah, ini digunakan untuk mengopi gambar-gambar yang ada di sekitarnya sesuai dengan stemnya yang kita pilih. Jadi clone stamp tool ya seperti namanya. Jadi kita mengcloning apa yang ada di sekitarnya. Nah, menggambar dari hasil sampel pada sebuah image. Contohnya kita lihat ini ada contoh gambarnya. Nah, ini dia. Di samping kiri adalah bentuk gambar aslinya dan sebelah kanan adalah hasil dari editing menggunakan clone stamp tool. Gitu. Lihat sama persis ya. Namanya juga cloning kan? Gitu. Oke, kita langsung ke materi yang pertama yang ada di tugas. Pertama adalah mengubah warna mata. Silahkan adik-adik lihat contoh gambarnya. Di situ contoh gambarnya matanya sudah terseleksi ya dengan lasso tool. Pada pertemuan terakhir kita belajar tentang lasso tool. Adik-adik juga sudah mampu menggunakan lasso tool dengan baik. Karena kakak sudah lihat tugas-tugasnya sudah dikumpulkan dan rapi-rapi semua ya. Nah, sama seperti mengubah, kalau kemarin kita menyeleksi menggunakan lasso tool untuk memindahkan foto ke foto lain. Kalau sekarang kita menggunakan lasso tool untuk mengubah warnanya. Sama seperti kita pertemuan kelima atau 4 gitu kakak lupa. Jadi di situ kita mengubah warna rambut. Tapi sekarang kita lebih perlebar lagi. Caranya dengan mengubah warna mata, lalu mengubah warna rambut, mengubah warna bibir dan segala macam. Gitu. Lalu ini dia. Jadi setelah terseleksi dengan baik menggunakan lasso tool, kita klik image, adjustment, lalu saturation. Jangan lupa dicentang colorize-nya. Jadi yang di atas ini, adik-adik bisa geser aja ke kanan, ke kiri sesuai dengan warna yang mau dipilih. Seperti itu ya.
Nah, lihat ini matanya sudah terseleksi. Lalu jangan lupa klik image yang ada di menu bar, lalu adjustment, lalu saturation, dan jangan lupa juga dicentang colorize-nya. Karena itu akan menimbulkan warna yang bagus. Tuh. Oke, next. Nah, ini dia before after-nya. Jadi tadinya warnanya normal ya, warnanya biasa, lalu kita mengubah menjadi warna biru. Seperti itu. Lalu jangan lupa tekan CTRL dan huruf D untuk menghilangkan seleksinya. Tadi sudah mengubah warna mata, lalu kita mengubah warna lipstick atau mengubah warna bibir. Caranya gimana, Kak? Caranya sama persis dengan kita mengubah warna mata, tapi selection tool-nya kita menggunakan yang lasso tool di bagian bibir. Di situ sudah ada, diikuti saja langkahnya. Nah, itu dia. Dengan yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Tapi ada satu cara lagi yang akan Kak Alwi berikan dengan menggunakan pen tool. Nanti bisa kita contohkan langsung ya. Nah, pertama ini. Kita buka dulu image-nya, cari foto yang mau diedit warnanya, lalu gunakan pen tool untuk membuat seleksinya. Kak, kok aku berubahnya jadi warna hitam nih? Nah, nanti saksikan video setelah ini gimana caranya biar warnanya nggak berubah menjadi warna hitam ya. Gitu. Nah, habis itu sudah pilih saja warna yang muncul. Kalau di sini Kak Alwi berikan contoh warna magenta ya. Jadi nanti adik-adik silahkan dilihat saja Kak Alwi berikan tugasnya ini mau diubah jadi warna apa. Gitu. Nah, ini sekali lagi kalau untuk menghapus seleksinya silakan ketik atau klik ya CTRL dan D untuk menghilangkan seleksinya dan ini dia hasilnya. Nah, adik-adik bisa kalau dari lagi ngedit silahkan bebas aja mau gunakan warna apa, mau pilih warna apa juga bebas, tapi nanti untuk tugasnya silahkan diikuti sesuai dengan penjelasannya. Oke, silahkan buka Classroom-nya untuk lihat tugasnya sambil lihat bagaimana Kak Alwi coba untuk buka di Photoshop-nya langsung. Nah, ini dia. Oke, ini adalah file mentahannya. Jadi file sebelum dieditnya seperti ini. Adik-adik silahkan download saja. Kak Alwi lampirkan di file tugasnya. Jadi file tugasnya sudah ada foto ini, silahkan diedit. Nah, kalau nanti Kak Alwi berikan tugasnya, misalnya mata dirubah menjadi warna apa, rambut dirubah menjadi warna apa, silahkan diikuti ya. Nah, Kak Alwi akan memberikan contoh bagaimana ngeditnya. Pertama, kita akan gunakan pen tool untuk mengubah warna rambut. Nah, silahkan klik, cari di toolnya, ada di sebelah kiri, hingga muncul tulisan pen tool. Sebentar. Oke. Nah, ini dia, pen tool yang tulisannya pen tool, lalu gambarnya pulpen di atas teks ya. Nah, lalu adik-adik jangan lupa di sini ada pilihannya nih. Ketika adik-adik sudah ketik pen tool-nya, di sini muncul icon bar-nya, ada shape layer, ada pad, ada fill pixel. Nah, adik-adik silakan pilih yang pad. Kalau sudah, lalu klik aja seperti adik-adik melakukan selection tool kemarin. Jangan sampai
warna lain terbawa karena kita harus memilih warna rambutnya. Nah, sini ya, pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Kalau Kak Lui bilang kan kemarin, untuk melakukan seleksi ini harus sabar dan teliti. Nah, harus benar-benar yang dipilih rambutnya ya, supaya nanti hasilnya rapi. Pelan-pelan saja nggak apa-apa. Ini kalau ada rambut-rambut yang terlewat gini nggak apa-apa ya. Nah, ini badannya sama lehernya jangan sampai ikut terpilih. Karena nanti lehernya sama badannya akan ikut berubah warnanya. Oke. Mukanya juga, telinganya juga sama, jangan ikut terpilih. Harus sabar. Pilihnya. Nggak apa-apa lama karena kami berikan tugasnya tenggatnya masih lama. Nah, lihat ya seperti ini. Pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Nah, ini wajahnya, lehernya jangan sampai terkena. Nah, hati-hati ya kalau sudah di ujung seperti ini, harus sampai terkena awalnya. Nah, ini sudah nih, sudah terpilih rambutnya, lalu adik-adik silakan pilih ini, yang di sebelah kanan ini, silakan pilih pad. Pad selalu, nih, load pads as a selection. Nah, sudah sampai di rambutnya ini ada warna hitam putih yang bergerak ya. Itu tandanya berarti rambutnya sudah terseleksi dengan baik. Nah, kalau sudah terseleksi dengan baik, silakan klik image. Oh, sorry. Kita klik ininya dulu, layernya dulu. Kalau sudah terpilih dengan baik, layernya juga jangan sampai salah ya. Layernya adalah yang ini. Lalu kita klik image aja, adjustment, lalu yang paling bawah. Biasanya kan kita pakai hue atau saturation ya, tapi kita pakai variasi yang ini. Nah, ini dia. Kita mau pilih yang warna apa nih? Nah, silakan dipilih. Silakan dipilih aja menurut adik-adik bagusnya yang warnanya yang mana nih? Mau yang more red, ada more yellow, ada more green. Nah, silakan pilih. Nah, kita cancel dulu ya. Nah, kita pilih lagi. Caranya masih sama. Nah, ini pilihan-pilihan ini silakan adik-adik tentukan sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Kak Alwi. Nah, Kak Alwi misalnya maunya ininya rambutnya warna warna apa? Nah, ini dia. Warna ungu ya. Nah, ini dia. Ini warna rambutnya sudah terganti menjadi warna ungu. Silakan ketik CTRL-D untuk menghilangkan selection-nya. Nah, ini dia sudah selesai untuk tutorial mengganti warna rambut. Lalu kita mengganti warna bola matanya nih. Karena bola matanya warna kecil, jadi kita zoom in dulu nih. Kita ketik CTRL dan tanda plus. Silahkan. Nah, kalau adik-adik dirasa masih kurang besar, silahkan di zoom lagi. Nah, ini ada dua ya, jangan sampai salah satunya aja yang diubah. Nah, kalau mengubah warna bola mata, kita bisa menggunakan lasso tool aja ya. Nah, ini dia, kita ubah lasso tool. Nah, seperti ini. Apakah bisa dua? Enggak, satu-satu aja. Kalau sudah terseleksi dengan baik, silakan sama caranya kita ketik image, adjustment, lalu
saturation. Nah, jangan lupa klik colorize-nya ya. Nah, silakan atur saja mau warna apa. Di situ banyak sekali pilihan warnanya. Kalau Kak Alwi mau warna hijau. Nah, karena bola mata warnanya sama, kanan kiri berarti adik-adik ingat nih, di sini angkanya 75, di sini angkanya 25, di sini angkanya 0. Nanti untuk yang sebelah kanannya caranya sama dan warnanya juga harus sama. Ini sudah ya, sudah terseleksi, sama caranya image, adjustment, hue atau saturation. Ini ganti 75, cepat aja ya. Ini ganti 25. Nah, sama persis. Selesai. Kita mengganti warna matanya. Lihat, matanya jadi biru, matanya jadi hijau, rambutnya jadi ungu. Lalu kita ubah warna bibirnya. Kita zoom lagi. Kita ke bawah. Nah, ini sudah dapat ya bibirnya ya. Lalu kita sama caranya kita pakai lasso tool juga. Tapi kakak mau pakai yang poligonal nih. Adik-adik mau pakai yang magnetik, mau pakai yang lasso tool biasa, sama yang poligonal boleh. Sudah paham kan perbedaannya ya? Kemarin sudah menggunakan tools ini buat serapih mungkin. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru ya. Nah, ini sudah caranya sama juga, sama persis seperti yang tadi. Atau kita mau ganti ya. Ini dia. Nah, warnanya jadi biru kali ya. Warnanya jadi biru. Nah, sudah. Nah, cepat sekali ya. Gak mudah sekali ya. Nah, lalu, poin keempat apa kali? Nah, kita hilangkan jerawatnya. Caranya gimana untuk ngilangin jerawatnya? Ada dua cara. Pakai sabun. Ada dua cara. Pertama, kita menggunakan ini dia. Healing brush tool. Kita pilih dulu layernya yang mana. Nah, ini kita zoom in ya. Nah, kita zoom in. Lihat. Oke. Oke. Ini dia. Nah, kita pakai yang spot. Kita pakai yang spot healing brush. Nah, lihat ini dia. Nah, kita pilih saja di mana yang mau kita hilangkan jerawat-jerawatnya. Nah, itu cara pertama ya. Kita sisakan jerawatnya untuk cara kedua. Nah, ini kan sudah hilang nih jerawat-jerawatnya nih. Sebagian. Lalu cara keduanya, kita menggunakan yang patch tool. Nah, pertama kita cari daerah yang sekiranya nggak ada jerawatnya. Ini ya. Nah, ini nggak ada kan jerawatnya. Nah, kan sudah nih. Lalu kita tarik aja. Nih, Nah, jadi daerah-daerah yang ada jerawatnya akan mengopi bagian yang tidak berjerawat. Ya, rapi ya. Sudah rapi ya. Sudah tidak ada jerawatnya. Jadi mudah sekali menghilangkan jerawatnya. Dan itu otomatis akan menyesuaikan dengan warna sekitar. Jadi lebih rapih dibandingkan dengan spot healing brush. Oke. Sekarang sudah jadi, jangan lupa dihilangkan selection-nya. Nah, ini dia before dan after-nya. Jadi sebelumnya rambutnya pirang jadi warna ungu. Matanya abu-abu jadi warna hijau. Lalu jerawatnya bersih. Udah nggak ada sekarang. Lalu bibirnya tadi warna pink jadi warna biru. Jangan lupa di-save ya, di-save dan kirim ke Kak Alwinya dalam bentuk JPG.
Jangan dalam bentuk PDF. Jadi caranya seperti ini, klik file dulu, lalu save as, tulis tugas, terus nama kamu, underscore, mana ini dia, nama kalian ya, ini kakak pakai nama Kawi, lalu kelasnya, kelas 9. Nah, ini jangan lupa diganti. Ganti, jadi ya, CPG ya. Nah, sudah selesai. Ini oke saja. Oke, tugas caranya seperti itu ya adik-adik. Silahkan kalau ada yang kurang mengerti atau kurang paham silahkan diulang videonya. Bagian mananya belum paham. Kalau misalnya belum paham juga silahkan kirim pesan di WhatsApp kakak. Nanti kakak coba bantu untuk menjawabnya. Permasalahannya di mana. Tapi kalau misalnya adik-adik mengikuti langkahnya sesuai dengan yang Kak Alwi arahkan, berarti seharusnya tidak ada masalah ya. Oke, kalau gitu Kakak ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Dadah.